Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Pak Irfan, pada pelajaran Quran Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hadis tentang niat. Ya, hadis tentang niat. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silahkan simak video saya berikut ini. Nah, hadis yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya sebagai berikut, anak-anak. Semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada dia yang diniatkan, kepada apa yang dia niatkan. Nah, artinya kurang lebih seperti itu, anak-anak. Jadi niat itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap amal perbuatan kita, apalagi setiap kita akan melakukan suatu perbuatan, kita diharuskan untuk melakukan niat. Nah, apalagi kalau kita melakukan suatu amal ibadah yang baik atau perbuatan terpuji, akan tetapi kita tidak niat, itu sama saja sia-sia saja. Jadi kita terhitung hanya berbuat baik saja, tapi niatnya tidak terhitung. Jadi kalau kita semisal berbuat baik, melakukan amal soleh, itu ketika kita meniatkannya untuk mencari ridha Allah, atau diniati untuk mencari ridha Allah, insya Allah kita akan mendapat pahala dan juga amal kita terhitung sebagai amal ibadah yang baik di hadapan Allah. Nah, setelah belajar tentang hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1 tadi, kali ini kita membahas tentang pengertian niat. Apa sih niat itu? Nah, jadi niat itu secara bahasa memiliki makna dua. Yang pertama yaitu al-qasdu, dan yang kedua yaitu irodah. Al-qasdu itu artinya adalah maksud, sementara irodah itu adalah keinginan. Nah, jadi niat secara bahasa itu memiliki arti maksud dan keinginan hati. Bisa kita simpulkan seperti itu, anak-anak. Sementara kalau niat secara istilah dapat diartikan sebagai maksud yang terdapat dalam hati seseorang atau setiap individu untuk melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Jadi niat itu asalnya dari dalam hati, letaknya di dalam hati, dan harus diamalkan dengan perbuatan. Hampir mirip dengan iman, anak-anak. Nah, oke, dari sini paham? Nah, melanjutkan bahasan yang mengenai pengertian niat tadi, menurut seorang ulama ahli fikih yang bernama Syekh Shalih bin Abdul Aziz, itu definisinya secara istilah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, niat yang terkait dengan ibadah, dan yang kedua, niat yang terkait kepada siapa ibadah itu ditujukan. Nah, yang pertama, niat yang terkait dengan ibadah, yaitu yang dimaksud para ahli yaitu ketika mengatakan syarat pertama adalah niat. Niat ini membedakan antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Contoh, untuk membedakan sholat dengan puasa, atau sholat wajib dengan sholat sunnah. Jadi niat itu fungsinya juga bisa untuk membedakan antara sholat wajib dan juga sholat sunnah, puasa wajib dan juga puasa sunnah, dan yang lain sebagainya. Terus pembahasan yang kedua mengenai niat yang terkait kepada siapa ibadah itu ditujukan. Jadi istilahnya kita melakukan suatu perbuatan atau amal ibadah itu kita tujukan kepada siapa. Misal kita mau melakukan sholat, jelas kita sholat itu ditujukan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau semisal kita menolong orang atau bersedekah kepada orang lain, niatnya untuk apa? Untuk bersedekah atau agar memberikan sebagian harta kita kepada orang yang tidak mampu gitu. Oke, jadi niat itu sangat penting. Nah, setelah membahas tentang lafadz hadis tentang niat tadi sama pengertiannya, kali ini kita membahas tentang kandungan hadis tentang niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1 tadi. Lafadz yang pertama yang akan kita bahas yaitu lafadz innamal a'malu binniyat. Lafadz ini artinya adalah sesungguhnya amal itu atau perbuatan berdasarkan dengan niat. Jadi maksudnya di sini bahwa tidak ada amal perbuatan yang sah atau sempurna kecuali berdasarkan dengan niat. Jadi setiap amal ibadah, perbuatan atau tingkah laku yang kita lakukan itu tidak sah atau tidak sempurna atau sia-sia saja ketika kita tidak mendasarinya dengan niat atau tidak dilakukan dengan niat. Jadi gini, setiap manusia yang memiliki akal sehat ketika melakukan suatu perbuatan atau amal ibadah itu pasti didasari dengan niat. Semisal contoh kalian mau melakukan sholat. Jadi contohnya ketika kalian mau melakukan sholat, kalian tidak akan mungkin pergi ke masjid, ke mushola atau tempat sholat ketika kalian tidak memiliki unek-unek atau niat dalam hati untuk melakukan suatu ibadah. Oke, paham ya di sini anak-anak? Nah, pembahasan yang kedua tentang lafadz wa innama likulli imri'in manawa. Yang artinya setiap dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Jadi maksudnya di sini adalah tentang apa ya? Menegaskan bahwa seorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang telah diniatkannya. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun, hal apapun, entah itu pahala atau sesuatu yang ingin dia tuju, kecuali dia itu tidak melakukannya dengan niat. Jadi semisal kalian ingin mendapatkan ranking 1, tapi kalian itu tidak mempunyai niat atau keinginan untuk belajar agar bisa mendapatkan ranking 1. Oke, paham? Terus lafadz yang ketiga, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, lafadz yang ketiga ini menjelaskan tentang ketika keinginan kita atau hijrah kita untuk mendapatkan dunia, maka kita akan mendapatkannya. Atau keinginan kita untuk mendapatkan wanita atau teman-teman, maka kita akan mendapatkannya untuk menikah. Jadi maksudnya kurang lebih seperti itu anak-anak. Nah, jadi niat itu adalah suatu hal yang berasal dari dalam hati kita atau unek-unek kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Niat itu hampir sama dengan iman, Jadi niat itu tidak hanya harus berasal dari diyakin dalam hati saja, kan, tapi harus diamalkan dengan perbuatan. Oke, di sini paham anak-anak? Nah, jadi gini intinya anak-anak. Kesimpulan dari kandungan isi dan juga hadis yang sudah kita pelajari tadi ada 7 hal. Yang pertama, niat itu adalah syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan kita. Amal ibadah, tindakan, dan yang lain sebagainya atau apapun hanya akan mendatangkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terus yang kedua, niat dilaksanakan ketika amal ibadah dimulai dan tempatnya itu di dalam hati. Jadi niat itu dilakukan bersamaan dengan kita melakukan suatu amal ibadah, semisal sholat.
Jadi ketika sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati kita niat, saya niat sholat subuh, saya niat sholat asar, usolli fardul asri, dan yang lain sebagainya. Terus yang ketiga, ikhlas atau niat karena Allah Subhanahu wa taala, semata hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hendaknya diterapkan pada semua amal dan juga ibadah yang kita lakukan. Terus yang keempat, pahala seseorang bergantung pada niatnya. Jadi gini, penjelasannya semisal gini anak-anak. Ketika kita mau melakukan sedekah kepada orang yang minta-minta di pinggir jalan atau di perempatan lampu merah, itu ada orang yang minta-minta dan situ banyak orang. Nah, kalau kita niatnya itu untuk mencari ridha Allah atau untuk bersedekah saja, kita akan mendapatkan pahala dan juga nilai baik di hadapan Allah. Akan tetapi kalau kita niatnya agar dipuji orang lain atau agar dipandang baik di hadapan orang lain, maka sia-sia saja ya anak. Terus tadi yang keberapa ya? Oh ya, yang kelima. Jadi semua perbuatan baik dapat menjadi nilai ibadah dan berpahala jika diniatkan untuk mencari ridha Allah. Seperti yang saya katakan tadi, setiap amal perbuatan kita akan mendapatkan pahala dan juga dapat mendapatkan nilai ibadah ketika suatu pekerjaan atau amal yang kita lakukan itu diniatkan untuk mencari ridha Allah dan juga untuk beribadah meskipun kita itu tidak melakukan ibadah gitu. Nah, terus yang keenam, kesimpulan yang keenam, yaitu niat dapat membedakan antara ibadah dan perbuatan biasa. Oke, saya kasih contohkan gini. Semisal tadi kita menolong orang. Nah, ketika kalian menolong orang yang sedang mengalami musibah, itu ketika kita niatnya untuk untuk menolong sesama atau niat untuk agar orang itu selamat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan amal yang atau perbuatan menolong kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Akan tetapi ketika kita niat menolong orang yang sedang mengalami musibah tersebut agar mendapat pujian dari orang lain, agar kita dipuji-puji orang banyak, maka perbuatan tersebut atau tolong menolong tersebut dianggap sebagai perbuatan biasa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham di sini anak-anak? Nah, terus penjelasan yang ketujuh atau kesimpulan yang ketujuh, yaitu niat merupakan bagian dari iman. Karena niat itu adalah pekerjaan hati dan letaknya dalam hati. Sementara menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu membenarkan yang ada dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Jadi begini anak kesimpulannya. Yang ketujuh ini. Jadi niat itu letaknya dalam hati ya toh, dan niat itu tidak cukup hanya diletakkan dalam hati saja, akan tetapi kita harus mempraktikkannya dengan atau mewujudkannya dengan amal perbuatan. Karena maka dari sinilah yang namanya iman dan niat itu hampir sama, yaitu letaknya sama-sama dalam hati, diucapkan dengan lisan dan juga diwujudkan dengan perbuatan atau amal. Oke, dari sini paham anak-anak? Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian hafalkan mufrodat hadis tentang niat ini. Terima kasih.